Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak terelakkan lagi. Ini firasatmu tentangnya yang sedang terjadi. Tak terelakkan lagi, ini firasatmu tentangnya yang sedang terjadi. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa membaca untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat ya teman-teman, ada firasat kamu yang sedang terjadi sama dia itu ada energi seperti apa ya, tidak terelakkan, sedang terjadi. Ada energi memikirkan kamu, thinking of you ya. Jadi orang ini tengah sedang galau-galaunya, lagi mikirin kamu, lagi mungkin sedih sekali karena dia kangen sama kamu, ada perasaan kehilangan kamu, teringat semua kenangan-kenangan yang sudah terjadi di antara kalian ya. Jadi energi ini tuh dia berputar-putar tentang memori tentang kamu, keingatan terus, kangen gitu ya, pengen mengulang masa yang lalu dan kepikiran terus sama kamu, kangen ya teman-teman kalau Sora lihat di sini. Meskipun orang ini itu tengah bersembunyi, dia itu mungkin memang benar-benar bersembunyi baik secara fisik maupun secara energi. Ya kalau fisik ya memang mungkin kamu tidak tahu keberadaannya dia, mungkin kamu nggak ada kontak sama dia, nggak ada komunikasi sama dia gitu ya. Tapi kalau bersembunyi karena dia mungkin menghindar dari kamu gitu ya. Tapi di sini juga ada yang energinya menutupi teman-teman. Jadi mungkin banget ya sebenarnya dia itu banyak emosional, banyak sedih, banyak kecewa, banyak luka. Tapi di dalam emosi terdalam dia itu dia sangat pintar untuk menyembunyikan. Jadi kelihatannya di luar mungkin baik-baik aja, tenang-tenang aja gitu ya. Dia kelihatan dingin, kelihatannya dia fine-fine aja. Padahal di dalamnya emosinya sedang sangat bergejolak teman-teman. Ya, masih sangat bergejolak dan sangat mungkin sekali di dalam perasaan batinnya dia masih punya perasaan sama kamu meskipun sikapnya seolah dingin dan cuek gitu ya. Oke, kalau Sora lihat di sini ada love affair ya, di sini ada rahasia, ada juga tentang perihal orang ketiga. Jadi mungkin sekali ya kalian itu lagi berdiaman atau gak ada komunikasi ya, atau dia memilih menghindar dari kamu karena mungkin sekali dia malu atau tidak bisa menghadapi kamu karena ternyata banyak rahasia yang selama ini dia sembunyikan dari kamu, dan salah satunya ada cinta segitiga, ada love affair ya. Mungkin dia menghadirkan orang ketiga di antara kalian ya. Jadi dia memilih untuk mundur atau memilih untuk bersembunyi karena dia tidak berani untuk menghadapi kamu teman-teman ya. Karena sementara di sisi yang lain kalau Sora lihat ya, kamu tuh seseorang yang punya nilai yang sangat berharga ya. Kamu tuh sangat menarik baik secara penampilan fisik maupun energi teman-teman ya. Kamu juga sangat percaya diri ya, punya segala sesuatu yang sangat positif teman-teman, value yang sangat tinggi gitu ya. Dan sehingga mungkin saja ini adalah satu energi yang juga membuat dia merasa kehilangan. Ketika sudah ada kejadian ini, kamu justru menaikkan kualitas diri kamu, bukan menurun. Dan dia artinya kehilangan seseorang yang memang benar-benar menarik gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang secara mungkin keuangan, finansial, secara karir kamu tuh naik gitu ya. Karir kamu makin bagus, keuangan kamu juga mungkin makin bagus. Terus habis itu juga mungkin kamu juga punya banyak penaikan kualitas kehidupan teman-teman ya. Jadi mungkin sekali dia juga bersembunyi dari kamu ya, karena dia itu mungkin merasa insecure teman-teman ya, tentang keadaan dia yang secara finansial kalau Sora lihat mungkin gak baik-baik aja, kamu di atasnya dia gitu ya. Apalagi yang sedang terjadi sama dia teman-teman, dia lagi dalam keadaan sulit sebenarnya. Yang tadi Sora bilang ada energi kepikiran kamu juga. Tapi kenapa dia bersembunyi? Karena di sini ada energi keras kepala.
ya. Dia keras kepala, mungkin saja dia punya harga diri yang tinggi, jadi dia menyembunyikan, dia tidak mau kelihatan kalau dia sangat merasa kangen kamu, kehilangan kamu. Orangnya juga egois gitu ya, dan orangnya itu memang denialnya besar sekali, jadi ngeyel ya gitu loh kalau yang Sora lihat. Padahal di dalam batinnya dia ada energi hasrat yang sangat kuat. Dia pingin intim sama kamu, pingin deket sama kamu, rindu banget sama kamu gitu ya. Jadi ini sedang terjadi sama dia sekarang. Dan kamu sebenarnya sudah tahu melalui firasat kamu kalau orang ini nyembunyiin karena dia keras kepala, gengsi, harga diri dan sebagainya. Sebenarnya dia sangat-sangat kangen. Nah, dan banyak dari kalian yang tahu bahwa sebenarnya orang ini tengah dalam keadaan yang rumit ya, hidupnya sedang mungkin chaos ya, banyak kesulitan. Jadi mungkin saja ada yang secara kerjaan dia ada yang baru kehilangan kerjaan, atau kerjaannya stagnan, atau segala sesuatu itu runtuh satu demi satu teman-teman ya. Hidup dia itu lagi nggak baik-baik aja, dan dia tahu ketika dia nggak baik-baik aja hidupnya. Selama ini kamu jadi wanita yang selalu konsisten, selalu ada buat dia, dan kamu tuh menjadi salah satu keberkahan tersendiri buat dia, karena kamu mungkin sekali membantu dia baik material maupun non material. Tuh, kartunya berbarengan keluar ya. Kamu naik, kamu malah makin naik, dia malah makin turun teman-teman secara energi ya. Dia sedang menjalankan konsekuensi dari hukum tabur tuai di dalam hidupnya dia ya. Hidup dia sedang jatuh ya. Ada yang mungkin sedang bermasalah secara hukum, ada yang kehilangan kerjaan, pemasukan gak bagus, banyak masalah mungkin di keluarga, ada yang lagi sakit baik fisik maupun mental. Pokoknya hidupnya gak baik-baik aja ya. Hanya dia itu memilih untuk bersembunyi ya. Dia tidak mau kamu tahu mungkin kesulitannya dia, masalahnya dia ya. Jadi dia memilih untuk menyimpan semuanya, seolah-olah dia itu baik-baik aja gitu ya, seolah-olah dia nggak kenapa-napa. Jadi dia bersembunyi gitu ya, merahasiakan kondisinya dia gitu ya. Kamu juga mungkin cuma bisa punya firasat, kamu susah men-tracking dia teman-teman ya. Sebelum lebih lanjut kita lihat dulu siapa orang ini, ciri-cirinya seperti apa. Teman-teman, orang ini memang sangat mempesona, dari energi lawan jenisnya sangat kuat. Jadi mungkin sekali dia adalah seseorang yang charming gitu ya, kalau yang aku lihat di sini. Orangnya juga sangat flamboyan, jadi mungkin sekali ada beberapa yang player. Nah, dia adalah seseorang yang mungkin saja meng-cut hubungan kamu begitu aja. Jadi mungkin dia yang ngilang, dia yang ghosting, dia yang silent treatment gitu ya. Nah, dia ibaratnya dengan secara sepihak mungkin menghilang, tapi sekarang dia juga yang merasa penyesalan. Orang ini tuh secara fisik penampilannya sangat menarik ya. Jadi mungkin dia tuh ganteng, rapi, wangi, bersih gitu ya. Dan dia itu dengan dalam situasi berusaha untuk selalu berusaha untuk tampilan terbaik, dan dia tuh suka mendapatkan pujian atas tampilannya dia ya. Kamu juga berdiri dengan seseorang yang dia itu mungkin banget hobinya nonton, atau kalian kalau jalan bareng itu sering banget nonton kayak gitu ya, mungkin di bioskop atau mungkin di rumah nonton Netflix bareng atau apa, tapi intinya banyak di sini nonton. Suka film, dan orang ini itu mengejar kesuksesan. Jadi dia tuh pengen mendapat rekognisi kesuksesan. Orang yang punya sisi yang pengen dilihat menjadi seorang pemimpin. Dia juga pengen punya banyak pencapaian ya teman-teman. Tapi kalau Sora lihat saat ini juga dia ada energi merasa bersalah ya atas kesalahan dia sama kamu. Dan sebenarnya dia itu terpanggil untuk meminta maaf sama kamu kalau Sora di sini ya. Hanya itu tadi, masih gengsinya ya sangat-sangat kuat. Tuh, banyak yang dia itu mungkin sekarang lagi sakit ya, baik secara fisik ataupun mental. Tadi Sora udah bilang ya. Ada juga yang kerja berhubungan dengan kesehatan, obat lah, dokter lah, apotik lah, rumah sakit lah. Jadi tidak harus dia menjadi dokternya, tapi dia mungkin kerja di klinik, jadi keuangan ya, tetap aja itu bidang kesehatan gitu ya. Orang ini punya hasrat yang sangat kuat, hasratnya sangat menggebu, dan ketika dia menginginkan seseorang atau sesuatu, dia susah untuk menahan diri. Jadi orangnya tuh punya hasrat yang kuat ya. Dan saat ini kamu berdiri dengan orang yang dia itu punya, orang ini tuh bisa nggak terduga, banyak hal-hal tidak terduga. Orangnya juga punya banyak banget elemen of surprise. Orangnya juga bisa nggak terduga teman-teman kalau yang lihat di sini ya.
Kita lihat lagi ya, apa yang sedang terjadi sama dirinya pada saat ini, yang mungkin kamu sudah punya firasat ya, terjadi sama dia. Teman-teman, saat ini dia itu sedang berusaha dengan keras kepalanya, dia sedang berusaha untuk menganalisa situasi dan keadaan ya. Kamu berusaha baca dia pun berusaha baca kamu ya. Orang ini tuh ego, jadi dia tuh kayak suka memanipulasi dan suka permainan pikirannya. Ada sisi ketidakdewasaan di dalam dirinya dia ya. Padahal dia tahu energi dia kepingin intim lagi sama kamu, energi dia itu denial, sebenarnya dia menginginkan rekonsiliasi, pingin balik lagi, pingin deket lagi. Kenapa? Karena memang kamu yang bisa membawa energi harmoni, kamu bisa membawa energi kebaikan ya. Orang ini penuh dengan mungkin banyak sekali red flags ya, pertanda ya. Dan sebenarnya dari awal pun akhirnya kamu bisa melihat dia memanipulasi kamu, membohongi kamu, menyelingkuhi kamu. Itu kelihatan tanda-tandanya teman-teman ya. Hanya dia pandai menutupi ya. Tuh. Sekarang kenapa dia itu masih diem ya, berusaha analisa kamu. Dia itu energinya malu teman-teman mau ngadepin kamu, karena sudah terlanjur tertangkap basah gitu ya. Atas kesalahannya dia tuh kayak malu ngadepin kamu, nggak tahu harus mau berkata apa lagi. Terus habis itu juga mungkin takut kalau kamu marah dan sebagainya tuh. Karena kalau Sora lihat di sini, dia apalagi sebelumnya mungkin banyak pertengkaran di antara kalian, dia masih ngeles, masih ina, masih ini, masih itu ya. Padahal terujung-ujungnya terbukti juga dia yang salah. Itu jadinya energinya malu. Apalagi sekarang datang dengan kondisi yang nggak baik, nggak punya apa-apa ya. Orang ini bukannya tidak mencoba loh untuk mencari orang yang baru teman-teman ya, kalau aku lihat di sini. Tapi kayak dia mungkin banget belum ketemu yang tepat. Sementara kamu juga mungkin sudah berniat untuk mencari orang yang baru. Kenapa? Karena dia tahu orang yang kalau ada konflik bisa diajak kompromi, bisa diajak untuk diskusi, bisa diajak untuk bicara banyak hal, itu memang kamu teman-teman. Energinya di sini ada energi kompromi, energi resolusi, dan itu cuma bisa dia dapetin di kamu ya. Ketika ada pemecahan masalah, dan mungkin dia tidak dapatkan di orang lain ya. Karena memang kamu yang paling kuat bertahan bersama dengan dia gitu ya. Dalam hati kamu tuh kuat teman-teman ya, menghadapi sikapnya yang keras, menghadapi kehidupan dia juga yang gak baik-baik aja. Kamu tuh menunjukkan kamu mau berkorban dan mengusahakan uang ini. Kamu tuh hubungan ini kok uang, kamu tuh rela berkorban gitu ya, tahan gitu ya teman-teman. Dan dia tidak bisa memungkiri dia punya energi rasa bersalah ya. Apalagi sebelumnya dia itu berantem sama kamu gitu ya, tapi dia juga yang kabur, dia juga yang ghosting kamu gitu ya, padahal dia juga yang salah. Itu membuat dia tuh sangat-sangat terpukul rasa bersalah dan mau datang ke kamu malu. Orang ini sekarang penuh dengan energi kesedihan, depresi, luka, kecewa, stres, keadaan dia nggak baik-baik aja, hidupnya rumit, ditekan oleh rasa bersalah. Dan sebenarnya itu semua sudah kamu punya firasat teman-teman akan terjadi sama dia. Kenapa sih sebenarnya kalian itu bisa secara saling merasakan? Sebenarnya kamu tuh secara jiwa dan energi, kamu punya energi terkoneksi sama dia. Ada energi soulmate di sini. Energi terhubung secara spiritual juga, jadi sangat mungkin ada telepati, apa yang kamu rasakan dia rasakan, dan sebaliknya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi yang sekarang sedang terjadi adalah dia itu banyak banget mendapatkan petunjuk melalui mimpi, arahan gitu ya. Intuisi untuk dia itu mengarah selalu jalannya ke kamu untuk menyelesaikan situasinya dia. Karena di sini sangat mungkin banget dia ngerasain apa yang terjadi sama hidupnya dia gitu ya. Banyak masalah pun itu mungkin salah satunya karena ada masalah sama kamu yang belum kelar. Salah satu bentuk karmanya. Jadi dia ngerasa dengan memperbaiki hubungan sama kamu, memperbaiki situasi sama kamu gitu ya, cari resolusi dari hubungan kalian, minta maaf dan sebagainya, mungkin itu bisa memperbaiki situasinya dia gitu. Paling nggak tidak mengurangi beban untuk merasa bersalah lah ya. Karena sekarang tuh dia rajin banget untuk stalking kamu di sosial media, pantauin kamu, sangat mungkin banget juga nontonin tarot kayak gini, mau tahu perasaan kamu mungkin gimana teman-teman ya. Orang itu memang gampang banget hilang fokus. Jadi ketika dia ada orang ketiga pun itu karena dia tuh kayak ada energi nggak fokus, tergoda. Terus habis itu dia nggak bisa menahan diri gitu ya. Apalagi kalau kalian sama-sama bisu, sama-sama sibuk ya.
Karena memang orang ini secara hasrat, seksualitas, keinginan diri itu sangat-sangat kuat ya, intens banget. Oke, apalagi yang dia rasakan saat ini sedang terjadi sama dia. Teman-teman, orang ini kepingin untuk mencari kamu, reach out kamu lagi tanpa diduga, tanpa dikira ya. Ini sangat mungkin banget energinya kamu sudah rasakan orang ini bisa tiba-tiba datang kembali ke dalam kehidupan kamu ya. Setelah sekian lama dia menghindari kamu. Jadi sebenarnya ini kamu sudah punya firasat gitu ya, bahwa orang ini nanti pada akhirnya setelah lama diemin kamu akan bisa tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba mantauin kamu. Dan sekarang kamu mungkin sudah dapat petunjuk, ada yang mulai mantauin kamu pakai akun yang kamu nggak tahu akunnya siapa, ada yang juga mungkin miss call kamu, chatting kamu atau apalah dengan nomor yang tidak dikenali atau akun yang tidak dikenali. Itu kan bentuk stalking. Dan kenapa dia masih maju mundur? Energi dia tuh sangat-sangat roller coaster, naik turun teman-teman, energinya dia ya, naik turun. Dan di sini kalau Sora lihat, dia itu sadar akan kesalahan dia yang sebelumnya menghadirkan orang ketiga. Jadi dia belum kelar ya, mungkin orang ketiga itu adalah orang yang pernah dekat sama dia, masa lalunya dan sebagainya. Yang dia rasakan, kalau bisa dia pengulang waktu, dia pengen mengulang memori bersama dengan kamu. Nyambung kan? Tadi di awal dia udah bilang dia kepengen banget ada memori sama kamu lagi. Setiap hari dia kangen ya, setiap malam dia keinget-ingetan terus kenangan soal kamu. Jadi kenangan inilah yang memang memanggil dia ya kembali. Dia tuh mau datang ke kamu terlalu takut menghadapi ya. Dia tuh merasa dia tuh pengecut banget nih, orang yang nggak siap ya sebenarnya ngadepin kamu, datang ke kamu itu nggak siap. Karena dia merasa dia telah menyanyiakan cintanya kamu, sayangnya kamu gitu ya. Karena ya itu tadi, ada orang ketiga. Tapi dia nggak tahan untuk menahan lama-lama dia terpisah jauh dari kamu. Karena ada rasa kekosongan dan kehampaan. Dan dia cuma berharap ada momentum sehingga badai ini bisa terlewati lagi, bisa ada jadi sesuatu yang lebih baik lagi. Tapi selalu pertanyaan klasik, Kak Sora, kalau nanti ya dia kembali, apakah dia bisa jadi sesuatu yang lebih baik ya? Di sini ada energi self love ya. Kalau Sora lihat di sini, dia itu pingin menjadi sesuatu yang lebih baik, ada energi perubahan ya. Orang ini sebelumnya memang senang banget untuk dapat pusat perhatian, untuk mendapatkan atensi gitu ya. Tapi dia sadar dia tidak begitu banyak mencintai kamu dengan maksimal ya. Tapi di sini kalau Sora lihat ada energi dia itu ada perubahan gitu ya. Dia pingin lepas dari energi drama ini, energi love hate ini. Karena kamu sama dia banyak banget naik turunnya. Yang pasti ini ada energi perencanaan untuk dia jadi lebih berubah. Tapi balik lagi ya teman-teman, kamu mau berikan kesempatan atau enggak itu kan ada pilihannya di tangan kamu. Tapi di sini ada energi dia berencana ingin ada satu energi perubahan jadi sesuatu yang lebih baik. Ya, walaupun memang masih menunggu waktu. Kenapa? Maju mundur, ngumpulin kekuatan, ngumpulin keberanian. Nasihat buat kamu adalah, teman-teman, kebanyak dari kalian yang sudah ngeblok dia. Kalau kamu memang masih pingin berkomunikasi sama dia, ya, silahkan dibuka unblocknya. Tapi kalau enggak ya sudah. Tapi ini adalah satu pembelajaran spiritual, teman-teman. Ya, kamu sama dia ada satu janji dari semesta, ada satu karma ya. Jadi memang kamu menghadapi dia pun banyak membawa pembelajaran secara spiritual. Jadi kamu mau terima dia lagi atau enggak itu ada keputusannya di tangan kamu. Tapi yang pasti di sini ada energi perubahan secara spiritual. Ya, coba komunikasi dengan apa yang di atas, komunikasi dengan si bijak di dalam diri kamu ya untuk memperbaiki situasi dan keadaan. Ya, karena memang di sini ada energi kamu tuh sangat berbeda banget sama dia. Tapi ini adalah proses pembelajaran spiritual. Gitu ya. Jadi sangat mungkin sekali jawabannya kamu harus tahu ketika kamu sudah banyak kontemplasi, berpikir gitu ya, dan mendapatkan pencerahan secara spiritual. Dan pencerahan secara spiritual itu sifatnya personal. Jadi memang nggak bisa apa ya, nggak bisa disamakan setiap orang karena setiap orang itu beda. Jadi kamu coba pikir-pikir dulu ya. Dia akan datang kok gitu. Ada perencanaannya, tapi pertanyaannya sekarang
Lebih kepada apa yang kamu mau. Kalau dia datang, apakah kamu sudah siap terima dia? Apakah kalau dia datang kamu masih mau sama dia? Itu kan rasanya lebih penting ya. Gitu loh. Karena kesempatan itu hanya bisa kamu yang tentukan apa enggak gitu. Mau kasih apa enggak. Cek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ada Libra. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Ada Capricorn. Ada Sagittarius. Ada Cancer. Ada Virgo. Ada Taurus. Dan ada Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Oke, dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Oke, kita coba lihat. Teman-teman yang kepingin personal reading, pingin baca kartu, pingin beli alat-alat pembacaan, atau teman-teman yang kepengen beli kartu tarot ya, atau teman-teman pingin baca bazi buat tahu jalan hidup, atau teman-teman mungkin kepengen untuk belajar sama Sora, semua bisa ya di Instagram Sora @sora_tarot ya, semua satu pintu aja. Oke, RGVC, HJEP, TCAB, ZZAV, AVI, MUDK. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau salah kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.